Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malinda Sandra Herlita dari kelas A dengan NIM 014. Ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan mata. Jadi, di masa pandemi ini, pemerintah mewajibkan kita untuk tetap di rumah aja. Itu membuat kita melakukan semua kegiatan di rumah, termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Nah, belajar di rumah seringkali membuat kita harus berhadapan langsung dengan gadget, maupun itu HP atau juga laptop. Berhadapan langsung dengan gadget seringkali membuat mata kita menjadi lelah, juga bisa membuat kesehatan mata menurun. Mata merupakan salah satu organ penting pada manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan untuk kelangsungan kehidupannya. Tahu nggak sih kalian bahwa penduduk Indonesia rata-rata 30-50% penduduknya menderita penyakit mata? Tahu nggak sih apa saja penyakit dan kelainan yang dapat terjadi pada mata? Yang pertama, ada rabun jauh atau miopi. Yang kedua, ada rabun dekat. Yang ketiga, ada rabun senja. Yang keempat, ada mata juling. Dan yang kelima, ada buta warna. Yang pertama, rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya jauh. Yang kedua adalah rabun dekat. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya dekat. Itu berkebalikan dengan rabun jauh. Sedangkan rabun senja adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam keadaan remang-remang atau dalam keadaan malam hari. Mata juling adalah ketidakmampuan kedua bola mata dalam melihat satu titik yang sama dan terfokus. Jadi, mata kanan dan kiri tidak bisa melihat satu fokus yang sama. Apa saja sih hal yang bisa menyebabkan kelainan pada mata? Yang pertama adalah pola hidup tidak sehat. Seringkali kita mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, gaya hidup yang juga tidak sehat. Itu menyebabkan kesehatan mata kita menjadi menurun. Kelainan mata juga bisa disebabkan karena kita kurang mengkonsumsi vitamin A, vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Kelainan juga bisa terjadi karena genetika atau faktor keturunan. Bisa juga kelainan mata itu terjadi karena pada saat kita belajar atau membaca dalam keadaan ruangan yang gelap, membaca dengan jarak buku yang terlalu dekat, juga tidak mengistirahatkan mata ketika mata sudah mulai terasa terlalu lelah saat belajar. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar mata kita tetap sehat. Yang pertama adalah dengan obat. Obat apa sih? Sakit mata dalam kategori ringan dapat diobati dengan obat tetes mata. Yang kedua adalah vitamin A. Vitamin A dapat membantu dalam proses penyembuhan mata. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kacamata. Kenapa menggunakan kacamata? Kacamata dapat membantu kita untuk melihat sesuatu objek yang tidak dapat kita lihat. Kacamata dapat mengurangi masalah terkait dengan jarak pandang mata. Yang terakhir bisa dilakukan dengan operasi. Ini adalah pilihan terakhir ketika mata kita sudah dalam keadaan yang sangat gawat. Seperti contohnya operasi mata katarak. Ada juga beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, kita perlu memperhatikan kebersihan tangan kita ketika kita akan
memegang area mata. Itu perlu diperhatikan. Jadi setiap apapun kegiatan kita lakukan, diwajibkan untuk mencuci tangan. Upaya selanjutnya bisa dilakukan dengan istirahatkan mata. Ketika kita sedang belajar, sedang membaca buku, seringkali mata kita merasa lelah ketika kita sudah membaca buku atau belajar dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk menghindari kelainan mata, pada saat kita membaca, bisa kita mengistirahatkan mata dengan cara senam mata. Jadi tidak harus kita belajar secara terus-menerus, kita juga harus mengistirahatkan mata ya. Upaya selanjutnya bisa dengan konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur terutama yang mengandung vitamin A. Contohnya apel juga wortel. Upaya selanjutnya bisa dengan gaya hidup. Seperti apa sih gaya hidup? Gaya hidupnya seperti setiap hari kita memang selalu membutuhkan gadget, entah itu televisi, komputer, laptop, atau tablet. Nah, dalam penggunaannya kita juga harus bijak nih. Tidak harus kita selalu menggunakan gadget setiap waktu. Kita juga harus memperhatikan kesehatan mata. Mengistirahatkan mata juga perlu, supaya tidak terjadi kelainan pada mata. Menjaga kesehatan mata sama dengan menjaga penglihatan, yang artinya juga menjaga masa depan. Sekian sedikit penyuluhan kesehatan mata dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.